kita dengarkan muhadharah tausiah dari Ayahanda Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Ini Kiai Haji Bahtiar Nasir sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan sebentar lagi bisa bergabung dengan kita. Al-waktu nufadil ila Dr. Hidayat Nur Wahid. Tafadhal. Ya kholas gitu ya kalau kata anak Swindu. Liannahu lam ya'ti ba'd. Al-mafrud anani al-muntahadis ats-tsalis walakin kayak pekaman gitu ya karena kata anak Swindu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya zaman paling indah di Gontor adalah zaman Swindu gitu ya. Sampai hari ini kita kalau ngomong dengan bahasa Swindu itu syuruh kaifa gitu ya. Ustaz Hasan pasti ya. Kaifa kaman. Kaifa kaman ya. Kaifa kaman, mata kaman gitu. Kaman-kaman gitu juga kan. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Wa huwa alladzi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrasha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita, para kiai kita, para kuyaha kita gitu, dalam mazhabil Ustaz Hasan Abdul Sahal, Ustaz Hasan Abdul Sahal hafizahullah wa ra'ahu daiman wa mata'an Allah bitul hayatihi wa barakati ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wa jihadihi amin. Dan hadirat syuyukh kita semuanya, tadi ada Prof. Satur Ismail yang telah menyampaikan tausiahnya, materinya, Prof. Din Samsudin, jazakallahu khairan. Bagus juga nanti beliau menyampaikan materinya atau tausiahnya. Dr. Zulkifli Muhandali, senior kita yang juga ketua forum pesantren alumni, dan Dr. Anang Riza, dan para dokter kita pimpinan di KPM yang semuanya saya hormati, Adi Adi dan kawan-kawan, dan semua tentu juga Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad, Ketua Forum Mubalik Alumni, dan seluruh pimpinan Forum Mubalik Alumni yang tadi baru dilantik, dan para serta webinar. Satu hal yang menjadi berkah daripada pandemi COVID-19 adalah kita menjadi terbiasa dengan webinar. Kita terbiasa menjadi kegiatan kita bisa offline, tapi juga bisa online. Kita semakin yakin tentang iman bil ghaib itu memang sesuatu yang memang betul-betul bisa betul-betul ada gitu ya. Dan nyatanya sekarang ini diantaranya adalah kita bil ghaib, tapi hadir gitu. Hadiran ghaiban lakin hadiran. Inilah salah satu berkah daripada COVID-19 menurut saya, yang kemudian membuat kita bisa bertemu kapan saja tanpa harus pakai bensin, tanpa harus pakai paspor, tanpa harus pakai visa, tanpa harus merepotkan. Kita bisa ketemu dengan siapa saja, dengan alumni kita dari seluruh dunia, tanpa harus ke Mesir, tanpa harus ke Inggris, tanpa harus ke Pakistan, tanpa harus ke Malaysia, tanpa memikirkan visa. Sekarang bisa kita ketemu. Inilah barokah daripada COVID-19. Jadi saya ambil sisi yang lain lah gitu ya. Suatu lagi nanti akan saling melengkapi. Baik, tentu saja saya seperti juga status yang lain menyampaikan tahniah selamat kepada Forum Mubalik Alumni yang telah diresmikan oleh PPKPM dengan kepemimpinannya Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad yang telah menyampaikan katakanlah semacam manifestonya gitu, pidato pengukuhannya yang demikian amat sangat operasional
Kita mendoakan agar beliau dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amanah-amanah ini dan kemudian betul-betul bisa menghadirkan forum Mubalik Alumni yang betul-betul merealisasikan apa yang atau bagian daripada merealisasikan apa yang sering disebut sebagai menduniakan Gontor atau mendidik dunia dengan Gontor, mendidik Indonesia dengan Gontor. Jadi kalau Gontor mendidik santri-santrinya, maka para alumni yang kemudian di antaranya berhimpun di Forum Mubalik ini mendidik Indonesia, mendidik dunia dengan nilai-nilai yang diajarkan di Gontor. Nah, dengan pendekatan ini maka menurut saya pertama penting betul gitu ya bahwa forum ini adalah memang kelanjutan daripada apa yang kita pelajari di Gontor. Apa yang kita internalisasikan dari nilai-nilai di Gontor. Termasuk juga nilai tentang panca jiwa Gontornya itu. Termasuk juga dengan akidah yang diajarkan di Gontor. Gontor tentu mengajarkan kepada kita dengan kitab Usuluddinnya itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah Al-Jabriyah. Bukan akidah Al-Khawarij. Bukan akidah Mu'tazilah. Bukan akidah Syiah. Bukan akidah Qadianiyah. Yang diajarkan oleh Gontor adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting untuk juga disegarkan karena dan apalagi ya memang mayoritas mutlak warga bangsa Indonesia yang terkena COVID-19 ataupun yang tidak, ya akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan demikian maka Gontor sesungguhnya memberikan bekalan yang amat sangat kuat begitu ya kepada para santrinya, pada para alumninya bahwa antum nanti kalau pertama dari Gontor akan bertemu dengan komunitas yang sama juga dengan komunitas di Gontor. Jadi kalau pendakwah maka sudah tidak asing lagi berdakwahnya. Karena antum tidak akan bertemu dengan komunitas yang anti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka adalah komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan seluas-luasnya makna Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh beliau almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi dalam kitab Usuluddinnya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan menurut beliau ada dua komponen besar, salaf dan kholaf. Salaf itu adalah ya ahlul hadis, ya kemudian yang kemudian mungkin disebut sebagai salafi gitu ya, atau yang memegangi Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Kalau al-kholaf adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah kan begitu. Jadi nah dua komponen besar inilah yang ada di Indonesia, baik yang kemudian nanti mewujud menjadi NU, mewujud menjadi Muhammadiyah, mewujud menjadi Persis, mewujud menjadi Al-Irsyad, mewujud menjadi Al-Khairat, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Termasuk yang juga kemudian yang berada di partai-partai Islam. Semuanya sesungguhnya yang ada di Indonesia ini mayoritas mutlaknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan demikian maka Gontor dan alumni Gontornya sudah mempunyai bekal yang sangat jelas bahwa kita tidak akan bertemu dengan kondisi yang asing dengan apa yang kita pelajari di Gontor. Sehingga ini memberikan sebuah bekal yang amat sangat memudahkan dan sekaligus melegakan bahwa antum tidak akan menjadi asing dan atau diasingkan. Karena antum dibekali dengan sesuatu yang itu juga sesungguhnya ada di tingkat publik. Bukan Jabriyah, bukan Qadariyah, bukan Rafidhah, bukan Qadianiyah, tapi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang juga menurut saya bisa dipergunakan sebagai prinsip ketika kita sedang membicarakan tentang tema peran dai di tengah pandemi. Karena ketika menyikapi pandemi, seringkali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya terlupakan. Seringkali kemudian malah menjadi Jabriyah. Atau Qadariyah bimakna nafi al-qadar. Padahal kalau kita kembali pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana memang ada iman bil qadar, khairihi wa syarrihi. Tapi sekaligus juga di sana ada yang disebut sebagai kalau dalam bahasa Asy'ariyahnya adalah ada al-kasab atau ada ikhtiar. Inilah yang secara sederhana kalau boleh disebut bisa kita istimbat ya begitu nih anak-anak. Kalau ini istimbat bukan hanya swindu ya, yang kibar juga pakai istimbat. Kalau muhadharah kan begitu. Nah, istimbat bisa kita ambil dari dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabat Rasulullah yang lain al-ahadul mubasysyirina bil jannah kadzalik Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah dalam peristiwa yang terkait dengan Taun Amwas. Kita pasti ingat dengan peristiwa ini
ketika Umar bin Khattab kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah Amirul Jarrah, dan kemudian di kawasannya di mana Abu Ubaidah Amirul Jarrah berada itu sedang menyebar ta'un amwas. Nah, disinilah terjadi dialog yang menarik. Menurut Abu Ubaidah, agar Umar bin Khattab melanjutkan perjalanannya memasuki kawasan di mana Abu Ubaidah berada, di mana di situ ada ta'un, penyakit menular yang sekarang disebutnya sebagai pandemi COVID-19. Tapi Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan kemudian beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan, untuk tidak masuk ke kawasan yang ada ta'un amwasnya itu. Apa komentar Abu Ubaidah Amirul Jarrah? Bahasanya sangat tajam. Afirarun min qadarillahi ya Umar. Wahai Umar, masa Anda lari dari takdir dan kemudian tidak melanjutkan perjalanan hanya karena di sini ada penyakit menular yang bernama ta'un? Subhanallah, itu bisa bayangkan bagaimana kondisi suasana batin keakidahan itu. Keduanya sama-sama sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah juga dijamin masuk surga. Sama juga Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Tapi menyikapi masalah ini ternyata menghadirkan dua sikap yang berbeda. Tetapi sikapnya Umar bin Khattab ada sikapnya Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukmininnya adalah Umar bin Khattab. Apa jawaban beliau? Naam. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Subhanallah gitu ya. Seorang pemimpin memang ya harus memberikan sikapnya. Dan sikap itu demikian sangat jelas, tegas, tapi sekaligus juga solutif. Dan ini disampaikan oleh seorang pemimpin yang bukan pemimpin biasa. Beliau adalah Umar bin Khattab yang disebut sebagai Al-Faruq. Mengapa disebut sebagai Al-Faruq? Karena yufariqullahu bihi bainal haqqi wal batil. Ketika beliau masuk Islam kan terjadi kan, untuk tahu sejarahnya bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat yang tadinya berada di rumah Darul Arqam Ibnu Abi Al-Arqam, kemudian setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian mereka berani tampil ke publik dan bahkan tawaf pun juga secara terbuka dipimpin oleh Umar bin Khattab dan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan Rasulullah pernah menyampaikan tentang Umar, tentang akidahnya Umar. Beliau menyampaikan, Umar ini, idza salaka Umar wadiyan, salaka asyaitanu wadiyan akhar. Setan pun takut dengan Umar. Karena luar biasa akidahnya Umar bin Khattab. Sehingga kalau Umar berjalan di satu wadi, setan ambil wadi yang lain, takut ketemu dengan Umar. Nah, dalam hal yang terkait dengan ta'un, ternyata Umar tidak seperti yang diperkirakan untuk berani nerabas saja, masuk saja, lanjut saja gitu. Toh setan aja tidak berani ketemu dengan beliau, masa ta'un berani ketemu. Ternyata beliau sikapnya berbeda. Menjadi Amirul Mukminin, sikap beliau adalah seperti yang juga sesungguhnya Rasul ajarkan. Rasul kan mengajarkan bila ada satu ta'un di satu kawasan dan Anda berada di dalamnya, jangan masuk. Tapi kalau Anda berada di luar kawasannya, kalau Anda berada di dalamnya, jangan keluar. Tapi kalau Anda berada di luarnya, jangan masuk. Itulah kemudian Umar mengatakan, nafirru min qadarillah. Ila qadarillah, karena qadarillah yang lain yang kita lari itu adalah, disitulah juga ada iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, tapi sekaligus juga ada yang disebut dengan kasab atau ikhtiar itu. Nah, disinilah saya kira dai penting juga untuk kemudian berada dalam posisi ahlus sunnah wal jamaah ini, untuk kemudian berada di wasatiyahnya, sehingga dia bisa menghadirkan ukhuwahnya. Dan karenanya menurut saya, karena di Gontor, di alumni Gontor juga ada forum dokter alumni ya, saya kira bagus juga bila kemudian ada pembahasan bersama dengan para dokter-dokter kita, alumni dari Gontor yang juga sudah punya forum. Jika dengan demikian, maka sikap ukhuwah Islamiyah ini menyikapi terkait dengan masalah pandemi ini, kemudian bisa betul-betul basisnya tetaplah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalamnya ada iman pada qada dan qadar, tapi sekaligus juga ada
yang terkait dengan amal, yang terkait dengan ikhtiar, yang terkait dengan kasab. Sehingga akan bertemulah dengan solusi. Nah, ini penting untuk dilakukan karena tadi dalam hadis riwayat Al-Qadha yang saya sampaikan di depan, jangankan ada COVID, bahkan bila terjadi kiamat sekalipun, dan kiamat itu kalau terjadi, ya pasti kita tahu lah kalau kiamat terjadi maka ya pasti semuanya habis. Kalau COVID-19 ini kan nggak semua habis gitu ya. Ya faktanya menurut MUI ada 900-an ulama yang wafat selama era COVID-19 ini. Tapi kan berarti yang tidak wafat masih puluhan ribu gitu ya. Ya, dan kita doakan agar para kiai kita tetap aman dan selamat. Tetapi para nakes yang meninggal lebih banyak lagi. Ada 1.400-an tenaga kerja kesehatan yang meninggal. Dan warga bangsa Indonesia di luar kiai dan ulama yang meninggal di luar nakes juga berlipat-lipat lebih banyak lagi. Tetapi yang meninggal dari kalangan non-muslim berlipat lebih banyak lagi. Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya menimpa Indonesia, tapi bahkan mayoritas yang terkena dan atau jumlah korban terbanyak bukanlah di negara-negara Islam. Korban terbanyak ada di negara-negara non-Islam. Itu ada di Amerika Serikat. Ya, korban terbanyak ada di Amerika Serikat. Dan mayoritasnya adalah non-Muslim. Terbanyak lagi juga ada di Italia. Terbanyak juga ada di Jerman. Terbanyak ada juga di Perancis. Juga di India. Dan semuanya bukan Muslim. Jadi menurut saya ini juga kita perlu diproporsionalkan. Gitu. Dan dalam konteks keislaman, di tetangga kita ini ada 2 negara yang mayoritasnya juga ada yang muslim, ada non-muslim, dan kedua-duanya juga kena. 2 negara itu kecil saja, yaitu Singapura dan Brunei. Brunei mayoritas mutlak adalah muslim. Karena kemudian sempat bersih, kemudian bebas, kemudian sultannya menyampaikan tentang kesyukuran akan kebebasan, kemudian menyebar lagi COVID, dan kemudian lockdown lagi. Dan sultan memerintahkan kepada seluruh pihak di Brunei untuk melakukan yang kita sebut sebagai karantina. Gitu ya. Singapura juga begitu. Mayoritasnya non-muslim. Kena juga. Ya, korbannya juga mayoritasnya juga adalah juga non-muslim. Sama juga dengan Brunei. Pernah Singapura agak selesai kata bahasa mereka, agak senggang gitu ya, dan sudah sangat turun. Kemudian mulai sudah diwacanakan untuk berdamai dengan COVID-19, ingin hidup sebagaimana hidup dengan penyakit flu gitu ya. Tapi kemudian sekarang meludak lagi. Jadi Singapura yang mayoritas non-muslim juga kena. Korbannya paling banyak di sana pasti juga adalah non-muslim. Di Brunei yang kecil, mayoritas muslim juga kena. Karena memang COVID ini nggak beda-bedakan, tidak membedakan apa agama Anda. Gitu. Di Indonesia juga begitu. Yang meninggal di Indonesia itu ya macam-macam. Memang mayoritas adalah muslim, karena yang mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Tapi kemenyeluruhan pada tingkat global yang meninggal, mayoritas bukan muslim. Mayoritas adalah non-muslim. Di Indonesia ini yang meninggal juga selain daripada tokoh yang beragama Islam, Ketua Parisada, Ketua Perhimpunan Buddhis Indonesia, Perma Budi, ketuanya itu juga meninggal karena COVID-19. Jadi begitulah. Jadi ini juga perlu kita proporsionalkan sehingga kita bisa menyikapi masalah ini juga dengan proporsional. Jadi saya katakan, Rasulullah mengatakan bahwa idza qamatil qiyamah, bila kiamat terjadi dan di tangan masih ada benih yang bisa ditanam, tanamkanlah ia. Padahal bila terjadi kiamat, maka benih itu tidak akan pernah sempat tumbuh. Kalaupun tumbuh tidak akan jadi besar. Ya, kiamat bagaimana besarnya? Kalaupun besar nggak akan berbuah. Kalaupun berbuah Anda nggak akan sempat. Kalau kita di Gontor dulu, waktu zaman saya di sana, nggak tahu antum mas, di samping BPPM itu di depan, di antara BPPM dengan gedung ADM itu ada pohon mangga. Bisa Zulkifli masih ingat ya.
Seringkali tuh melempari batu tuh mangganya supaya kita dapat mangga gitu. Ya, begitulah para Hindu ya, Ustaz Zulkifli ya. Atau jangan-jangan kibar gitu juga, kibar jangan-jangan. Sama juga. Jadi, kalaupun kemudian akibat daripada kiamat itu kemudian pohon itu besar, nggak akan berbuah. Kalaupun berbuah, nggak akan sempat kita lempari supaya jatuh. Karena kiamat yang menghabisi semuanya. Jadi perintah Rasulullah apa? Falyagrosha, tanamkan itu, sekalipun ada kiamat. Apalagi cuma COVID-19. COVID-19 bukan kiamat. Karena faktanya juga adalah yang meninggal tentu berapa jumlahnya tentu kita sangat berduka dan sangat tidak menginginkan. Tapi dibandingkan kiamat ya nggak ada apa-apanya COVID-19 ini. Artinya para dai, para mubaligh, jangan kemudian karena COVID-19 menjadi kehilangan tongkat, kehilangan obor, kehilangan pijakan untuk kemudian tidak melanjutkan falyagrosha-nya itu. Ada kiamat saja kita diperintahkan untuk falyagrosha, apalagi cuman COVID-19. Nah, memang kemudian terjadilah beragam kondisi baru, termasuk di antara ini ada yang kemudian kita memakai Zoom, dakwahnya juga pakai Zoom, tablignya pakai Zoom, tapi insya Allah khutbah Jumatnya tetap tidak pakai Zoom gitu kan. Sholat juga tidak pakai Zoom, ya sholat ya kita sholat sekalipun ada beragam kondisi yang mungkin menjadi tidak sepenuhnya sama. Tapi itu kan secara prinsip juga mirip dengan yang terjadi dengan Umar bin Khattab yang tadi. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Bagaimana kemudian, nah ini tantangannya. Bagaimana para dai di era COVID-19 ini tetap bisa melaksanakan dakwahnya dengan sehat walafiat, selamat menyelamatkan, termasuk juga akidahnya selamat menyelamatkan dan tersampaikan kepada umat dengan cara yang terbaik. Di sini tantangannya, di sini jihad dan ijtihadnya para dai ditantang. Karena faktanya juga dalam konteks COVID-19 ini, seringkali yang disebut sebagai vaksin terhebat adalah Pfizer. Dan Pfizer itu ternyata kan secara prinsip ditemukan oleh dua suami istri yang keturunan muslimah, profesor dan seorang doktor. Tinggalnya sekarang ada di Jerman. Jadi dari peristiwa COVID-19 ini juga memunculkan tokoh-tokoh yang hebat untuk kemudian menghadirkan solusi. Dan dunia mengaku itu. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya, seringkali kita sebut Agenos gitu ya. Itu kan dari UGM. Siapa mereka yang menemukan? Itu adalah para dosen, para peneliti yang juga sekaligus aktivis Masjid Salahuddin di Jogja. Kalau COVID-19 biasanya juga terkait dengan masalah ventilator. Ventilator ini seringkali kemudian menjadi masalah karena harganya mahal dan produknya sedikit. Di ITB sudah diproduk satu produk ventilator yang murah meriah bisa dipakai oleh banyak pihak. Siapa yang menemukan? Para dosen yang sekaligus mereka adalah aktivis Masjid Salman dan kerjasama antara Salman dengan ITB. Jadi COVID-19 ini justru juga tantangan untuk kemudian bisa diisi oleh tokoh-tokoh Muslim, para peneliti Muslim, termasuk dai Muslim mestinya, untuk kemudian bisa berkiprah. Di sini ada tantangannya. Nah, di sini karenanya juga menjadi sangat penting untuk forum Mubalik Alumni bagaimana tantangan ini akan dijawab. Bagaimana kita bisa tetap berfalyagrosha tadi itu dalam era COVID-19 ini, bagaimana caranya? Karena memang kita tantangan dakwah kita di era ini bukan hanya COVID-19 sesungguhnya. COVID-19 saja tantangan yang tidak mudah karena dampak-dampaknya, dampak sosialnya, dampak ekonominya, termasuk juga dampak akidahnya untuk sebagiannya. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan tidak takut kecuali pada Allah, takut pada COVID artinya adalah syirik. Tapi saya berani bertanya pada yang mengatakan begitu, beranikah Anda berjalan di tengah rel kereta api? Dia pasti minggir. Nggak ada yang berani berjalan di tengah rel kereta api ketika ada kereta api jalan. Atau beranikah Anda berjalan di lampu merah, ketika lampunya sudah hijau? Ya enggak, pasti berhenti. Kenapa nggak lanjut? Takut dengan lampu merah bukannya syirik. Takut dengan kereta api bukannya syirik. Nah, jadi kadang-kadang begitu juga. Gitu. Jadi kita proporsional saja. Jadi saya mengatakan bahwa ini menjadi tantangan bagaimana kemudian kita menjawab dakwah ini di era COVID-19 ini dengan cara-cara yang betul-betul dalam dirinya terbukti tentang adanya ungkapan Umar tadi, firarun min qadarillah ila qadarillah,
ada kasabnya, ada ikhtiarnya, dan kemudian bahkan seperti penemu Pfizer, seperti penemu Genus, seperti penemu ventilator murah meriah di ITB, bagaimana itu juga bisa terjadi dalam konteks dakwah. Metodologinya bagaimana? Jadi kalau dakwah melalui, mungkin akan ada buku gitu, mungkin kawan-kawan akan menyiapkan bagaimana panduan berdakwah melalui Zoom. Mungkin pilihan katanya, mungkin waktunya nggak lama-lama, mungkin perlu gerak tangan tertentu, mungkin juga perlu dikuatkan dengan apa namanya meme, ya, dengan gambar-gambar. Itu tantangan-tantangan semuanya. Jadi kalau kiamat saja terjadi, Rasulullah memerintahkan untuk tetap falyagrasa, apalagi cuman COVID-19. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa tantangan kita sesungguhnya bukan hanya COVID-19. Di era ini muncul tantangan-tantangan baru yang tidak kalah beratnya dari sisi akidah. Inilah era yang disebut dengan era post-truth. Dibarengi dengan era erupsi. Ini berat dari sisi, mungkin kalau di kalangan, mohon maaf, di kalangan awam gitu ya, atau di masyarakat di kampung mungkin tidak terlalu terasa. Tapi di kalangan para yang terdidik dan para pengambil keputusan ini berat. Karena dengan era post-truth, yang menjadi rujukan bukanlah kebenaran. Yang menjadi rujukan bukanlah dalam tanda kutip tradisi kebenaran yang selama ini dilakukan, tapi adalah apapun yang ingin diciptakan dan kemudian diopinikan, diulang-ulangi, sekalipun dia adalah kepalsuan, sekalipun dia adalah kebohongan, sekalipun dia adalah, tapi dia diulang-ulang terus dengan media sosial yang mereka miliki, dengan buzzer yang mereka miliki, sehingga menjadi itulah kebenaran. Itu yang akan dirujuk, sekalipun sesungguhnya itu adalah tidak benar. Dan di era sosial media seperti yang sekarang terjadi, ini tidak mudah. Ini memerlukan gerakan yang lain. Nah, ketika kemudian para mubalik kita berhimpun dalam forum, ini bisa menciptakan tandingan untuk post-truth tadi, untuk menghadirkan jihad untuk terus itu. Karena dengan para dai, para mubalik kita, Dr. Satori dengan ikatan dai-nya, antum dengan ikatan mubaliknya, dan kemudian dengan Muhammadiyah, dengan Persis, LRC, DDI, NU, dan lain sebagainya, kalau kita bisa bersama-sama menciptakan sebuah gelombang baru, atau gelombang membela kebenaran melalui media sosial, maka post-truth ini bisa kita koreksi. Nah, untuk itu bisa terjadi, salah satu Pancasila Gontor yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Bukhari Abdul Somad menjadi amat sangat penting di garis bawah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Bagaimana mengembangkan sikap berdakwah, sikap para mubalik yang orientasinya adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, nanti kalau antum sudah disebut ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, itu dampak berikutnya. Ukhuwah Islamiyah di antara organisasi mubalik, organisasi dakwah, organisasi ormas Islam, kalau itu bisa terjadi dan kemudian bisa menghadirkan koreksi terhadap post-truth itu sudah menjadi langkah dakwah yang luar biasa. Dan itu dipentingkan, dan inilah pentingnya forum. Karena dengan forum maka potensi itu bisa dihimpun. Era disrupsi juga begitu. Era disrupsi ini bertemu dengan era post-truth menjadi dahsyat. Karena dengan disrupsi maka nilai itu cepat sekali berkembang, gonta-ganti, kebijakan berkembang, gonta-ganti, masyarakat menjadi bingung. Nah, ketika kemudian para dai ini, para balik berhimpun, maka mereka bisa menegaskan tentang boleh saja beragam hal gonta-ganti, tetapi ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat boleh saja gonta-ganti cepat, tetapi yang thawabit tetap thawabit. Nah, ketika kemudian thawabit ini dikuatkan oleh forum melalui aktivitas mereka di media sosial, gitu ya, maka disrupsi juga bisa kita koreksi. Jadi forum ini menjadi amat sangat dipentingkan untuk mengokohkan koreksi terhadap era disrupsi dan era post-truth, dan prinsip tentang ukhuwah Islamiyah jadi prinsip yang amat sangat dipentingkan. Dan tentu juga kita dari dua hal tadi, dari post-truth dan disrupsi tadi, muncullah kegiatan baru yang seringkali menistakan agama dan mengolok-olok agama melalui kegiatan-kegiatan para sebagian aktivis dari mereka yang ada di stand up comedy dan lain sebagainya. Ya, betapa olok-olok agama itu luar biasa. Dan kalau agama diolok-olok itu artinya adalah agama dihilangkan sakralisasinya. Kalau desakralisasi terjadi, maka ya kemudian apa yang kemudian disebut sebagai relativismenya Auguste Comte itu akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, ya agama ini tidak lagi menjadi pegangan. Dan kalau agama tidak lagi menjadi pegangan,
ini juga masuk dari pluralisme, ya sudah. Kemudian dalam tanda kutip beragama itu tidak menjadi hal yang dipentingkan. Nah, menurut saya inilah peran penting dari para dai di tengah era pandemi maupun bukan era pandemi. Karena kita di Gontor dulu diajarkan tentang fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamiyah. Ini satu ajaran yang sepertinya populer sesudah kita semuanya alumni ya, Ustaz Zulkifli, Ustaz Satori ya. Zaman kita ungkapan ini kayaknya belum populer. Tapi sekarang menjadi populer dan itu sangat benar. Tapi kemudian kanannya bukan hanya fi ayyi ardin tata, tapi fi ayyi zamanin anta fihi fa anta mas'ulun an islamnya. Jadi di lokasi dimanapun antum berada dan di zaman kapanpun antum berada, termasuk zaman COVID-19 pandemi ini, anta mas'ulun an islamnya. Islam tetap menjadi tanggung jawab kita semua. Islamnya bagaimana? Itulah Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah. Islam yang menghadirkan wasatiyah. Islam yang kemudian menghadirkan pewarisan daripada perjuangan para bapak bangsa, ibu bangsa, para kiai, para ulama yang dahulu telah menghadirkan Indonesia merdeka, dan kita sekarang menindaklanjutinya. Nah, terakhir sekali, dari beberapa narasumber yang dihadirkan ya, Ustaz Satori dan Ustaz Bahtiar Nasir dan Ustaz Bin Samsudin, Ustaz Hasan Abdullah Saha dan lain sebagainya, mungkin saya agak sedikit menyorot hal yang agak beda ya, dan mungkin latar panggung saya di sana ada gedung DPR MPR. Saya menyampaikan bahwa dakwah juga penting dilakukan selain melalui forum-forum di luar parlemen, juga forum melalui forum parlemen. Karena yang terkait dengan COVID-19 ini pun juga banyak terkait juga dengan kami di DPR. Dan kami di DPR juga mengkoreksi beragam hal yang tidak benar terkait dengan pengelolaan terhadap masalah COVID-19 ini. Jadi kalau tadi Ustadz Hasan mengkritisi dan menyampaikan agar ketidakjelasan ini dikoreksi dan diakhiri, itulah yang selalu kami kritisi di DPR. Kita kritisi terkait dengan PPKM ini, apa sih, tolak ukurnya apa? Itu selalu kita kritisi. Kenapa lagi-lagi yang ditunjuk adalah LBP, padahal berkali-kali gagal? Ini juga selalu kita kritisi. Kita juga kritisi tentang anggaran yang sangat besar yang tidak proporsional untuk menyelesaikan masalah kesehatan, tapi anggaran terbesarnya justru adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kita juga sangat mengkritisi ketika kemudian tiba-tiba Luhut bin Sarpanjaitan menyatakan bahwa sebentar lagi tahun 2022 pabrik vaksin dari China akan berdiri dan akan operasional di Indonesia. Kita kritisi dengan keras, kita katakan bahwa itu bertentangan dengan prinsip bahwa kita akan memajukan perindustrian nasional. Kita sudah menyepakati untuk menghadirkan vaksin merah putih dan itu akan kemudian segera beroperasi, diproduksi pada Maret 2022. Kenapa kemudian tiba-tiba? Ini semuanya kita kritisi. Jadi dakwah melalui parlemen pun juga sesungguhnya diperlukan. Dan termasuk ya sebagian bisa berhasil, sebagian belum bisa berhasil. Kadang-kadang nggak berhasilnya hanya karena kita kalah jumlah sih, kalau insya Allah kalau hanya karena argumentasi kita tidak kalah. Termasuk karenanya kita bisa menyelamatkan ya rekan-rekan kita para nakes. Yang tadinya kan sudah mau dipotong anggarannya sampai 50%. Kita kritisi keras supaya kemudian para nakes ya jangan dipotong, kalau bisa malah ditambah, alhamdulillah kemudian bisa diberikan. Kita kritisi ketika kemudian tidak ada perhatian terhadap korban COVID-19, para yatim piatu. Kita kritisi, kita usulkan agar para yatim piatu mendapat, alhamdulillah semuanya mendapatkan perhatian sekarang. Jadi saya mengatakan bahwa karenanya dakwah syamilah yang kemudian dicontohkan oleh Umar bin Khattab, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan juga di pesantren kita di Gontor, Ahlussunnah wal Jamaah ini sesungguhnya tidak membedakan apakah kita berada di parlemen maupun di luar parlemen. Dimanapun, karena tadi fi ayyi ardin tata'u, ardu kharij parlemen atau ardu dakhil parlemen, atau fi ayyi zaman, antum zaman di luar parlemen atau zaman dalam parlemen, penting untuk berkolaborasi, bertawun, sehingga kemudian suara dakwah ini semakin bisa kita gaungkan dengan maksimal, sehingga kita bisa mengkoreksi beragam penyimpangan terkait dengan COVID-19, kita juga bisa mengkoreksi beragam penyimpangan terkait dengan ideologi post-truth maupun juga disrupsi, dan kemudian kita bisa menghadirkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar tidak dengan cara yang mungkar. Sekali lagi hani'an lakum, barakallahu fikum dengan forum Mubalik Alumni pimpinan Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad, dan mudah-mudahan akan mengokoh kuatkan ukhuwah Islamiyah bersama dengan forum-forum mubalik, forum-forum dai, ormas-ormas Islam
baik yang bekerja atau aktif di luar parlemen maupun di dalam parlemen, baik yang aktif di Indonesia maupun di luar Indonesia, penting untuk menghadirkan kebersamaan supaya kita bisa memaksimalkan seluruh potensi ini. Toh kiamat belum terjadi. Bahkan bila terjadi kiamat sekalipun, kita diperintahkan untuk falyaghrazha. Tapi terakhir sekali saya mohon maaf Ustaz Hasan, pastilah tidak tadi kan beliau banyak nyebut tentang BB yang itu ya, yang apa namanya sangat-sangat beliau kritisi. Saya kira ada istisnanya Ustaz. Istisnanya adalah pengecualiannya adalah fasal B, kelas B. Karena di Gontor kelas B itu adalah kelas tertinggi. Dan saya kira Ustaz Hasan dulu kelasnya juga kelas B. Ustaz Satori kelas B, Ustaz Din Samsudin kelas B, Ustaz Bahtiar Nasir kelas B, Ustaz Bukhari Abdul Somad kelas B, Ustaz Zulkifli Mahandiri kelas B. Saya pernah kelas I, 2I. Pada pertama kali saya masuk kelas 1B, setelah itu naik karena lompat kelas ya ke 2I. Setelah itu saya ke 3B, 4B, 5B, 6B. Jadi saya mohon maaf Ustaz, mohon dikeluarkan dari penilaian antum tentang B tadi, kelas B di Gontor. Insya Allah khair jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 1B, 5B, 6B Ustaz saya. Iya. Makanya istisna kan Ustaz, istisna B-nya adalah Gontor. Termasuk illa marhamar rabbi. Oh, illa marhamar. Ayo lanjutkan. Jazakumullah Ustaz Hidayat Wahid. Ini tadi beliau mengatakan bahwa Zoom ini hadir tapi ghaib tapi hadir. Ini jadi teringat ungkapannya Ayahanda Kyai Haji Hasanatullah Sahal. Di pondok itu kalau dibeli tugas itu kan kita mutor walakin ikhlas walakin mutor. Iya.